Ubur-ubur. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nah, itu adalah rekaman ulang dari Soekarno-Hatta saat membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan di samping beliau terlihat ada Muhammad Hatta atau biasa disebut dengan Bung Hatta yang mendampingi. Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pada tahun Masehi, dan pada tahun Jepang itu 17 Agustus 2605 yang dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat. Nah, pada saat itulah Indonesia resmi lepas dari jajahan bangsa Jepang, dan saat itulah Indonesia resmi menjadi Republik Indonesia. Lalu bagaimana dari peristiwa itu terjadi? Maka simaklah video berikut. Peristiwa itu latar belakangi oleh jatuhnya bom jenis Little Boy di Jepang, yakni di kota Hiroshima, yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945, yang mana bom ini menyebutkan jatuhnya semangat moral perjuangan Jepang. Dan sehari kemudian BPUPKI berganti nama menjadi PPKI untuk menegaskan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sayangnya pada tanggal 9 Agustus 1945 bom kedua jatuh, yakni jenis bom Fat Man di kota Nagasaki, Jepang, oleh Amerika Serikat. Setelah jatuhnya dua jenis bom ini di dua kota tersebut, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, karena dua kota tersebut adalah dua kota industri yang pusat dari Jepang, sehingga kehilangan dua kota tersebut menyebabkan kehilangan kekuatan oleh Jepang sendiri. Nah, hal inilah yang mendorong semangat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir telah mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu, dan saat itulah semangat para pejuang bawah tanah semakin berkobar untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang berjanji kepada Indonesia bahwa kemerdekaannya akan dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 1945. Namun, Sultan Syahrir mengatakan kepada Soekarno dan Hatta bahwa itu hanya jebakan muslihat dari Jepang, karena Jepang telah menyerah kepada sekutu, dan agar tidak ada menimbulkan perselisihan nasional dari kontra dan pro Jepang. Namun, Soekarno belum yakin bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu, dan Soekarno takut jika proklamasi dilakukan itu bisa menimbulkan peperangan yang sangat besar dan korban jiwa yang sangat besar. Dan juga Soekarno mengatakan kepada Sultan Syahrir bahwa proklamasi tidak berhak dilakukan oleh mereka, itu adalah hak dari PPKI. Namun Sultan Syahrir berpikir bahwa PPKI adalah badan buatan Jepang, dan kemerdekaan yang dibuat oleh PPKI adalah hadiah dari Jepang. Pada
pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang resmi menyerah kepada sekutu di kapal USS Missouri. Nah, namun pasukan Jepang masih berkuasa di Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, pada saat itu kabar tersebut telah didengar oleh para golongan muda di Indonesia, dan pada saat itulah golongan muda memaksa golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun karena banyak pertikaian yang terjadi, maka mereka resmi akan melakukannya dengan musyawarah melalui rapat PPKI pada tanggal 16 Agustus 1945. Nah, sayangnya pada hari tersebut, tepatnya pada 16 Agustus 1945, tepat pukul 10, Soekarno dan Hatta tidak datang pada rapat tersebut. Alasannya karena pada saat itu Soekarno dan Hatta dibawa lari oleh para pemuda yang khawatir apabila Soekarno dan Hatta mengikuti rapat tersebut, mereka akan dicuci otak oleh para Jepang sehingga proklamasi yang seharusnya akan segera dilakukan akan diundur. Nah, peristiwa tersebut para pemuda tersebut membawa lari Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Peristiwa ini yang disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok. Selain tujuan para pemuda untuk mengamankan Insinyur Soekarno-Hatta, mereka juga bertujuan agar meyakinkan Insinyur Soekarno dan Hatta bahwa segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Di Jakarta, golongan muda yakni Wicana dan golongan tua yaitu Ahmad Subarjo melakukan perundingan. Perundingan itu dilakukan di kediaman Laksana Maeda, tepatnya di Jalan Iman Bonjol nomor 1 sebagai tempat rapat, dan diterima oleh para tokoh Indonesia. Teks proklamasi disusun oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Setelah konsep selesai disepakati, Sayuti Malik mengetik dan menyalin naskah tersebut menggunakan mesin ketik yang diambil dari kantor perwakilan Angkatan Laut Jerman. Pada awalnya, teks proklamasi akan dibacakan di lapangan Ikada. Namun, berhubung alasan keamanan, maka dipindah ke kediaman Soekarno, yakni Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, atau sekarang Jalan Proklamasi nomor 1. Nah, acaranya dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan disambut pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Penggerak bendera yakni Latif Khenderaningrat dan seorang prajurit peta dibantu oleh Suhat untuk tugas tersebut. Seorang pemudi lain muncul dari belakang membawa nampan berisi bendera merah putih, sang saka merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati tersebut beberapa hari sebelumnya. Setelah bendera berkibar, hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sampai saat ini bendera pusaka tersebut masih disimpan di Museum Nasional. Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi, PPKI mensahkan, memutuskan, dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai Dasar Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan UUD 45. Dengan demikian terbentuklah pemerintahan negara Republik Indonesia dengan kedaulatan di tangan rakyat. Nah, itulah peristiwa detik-detik dari proklamasi kemerdekaan Indonesia, sejarah dari Indonesia yang sangat penting bagi kita. Ya, terima kasih telah menonton video singkat ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, karena segala kesalahan datangnya dari saya dan segala kesempurnaan datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih.